Duh, gua denger-denger sih katanya Thailand itu bakal didiskualifikasi ini ya. Dari yang gua denger-denger nih, katanya karena make doping gitu. Apakah ini benar atau hoax? Kita bakal bahas di video kali ini. Dan sekali lagi gua bilang buat kalian semua ya men ya, kita emang ngedukung Indonesia sih pasti gitu kan. Cuma jangan sampai kita bikin berita-berita yang gak bener gitu kan. Karena nih gua denger-denger sih ya, berita katanya Thailand itu doping, ada yang bilang fakta, ada yang bilang hoax. Nah sekarang kita bakal cari tahu nih ya, kalau misalnya ini hoax gitu ya, kalian please deh kalau emang Indonesianya kalah ya udah terima dulu aja men. Karena gue juga kecewa loh, gue juga nonton loh men 4-0 gitu kan, dan gue juga kayak maksudnya sedih gitu kan. Dan ya gue tahu sih perasaan kalian gimana, cuman ya kalau emang sudah takdirnya seperti itu udah gitu. Dan BTW kan masih ada leg 2 men, jadi masih ada harapan bos. Jadi jangan langsung menyerah dan menyebarkan berita-berita hoax gitu ya cuy ya. Yo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya kali ini kita bakalan coba untuk bahas tentang berita yang akhir-akhir ini beredar. Dan ini tuh simpang siur ya, antara ini fakta atau hoax. Masih simpang siur di mata netizen. Nah sekarang gue ingin menjelaskan dan kita ingin cari tahu juga gitu kan, gimana sih berita aslinya gitu kan. Jangan sampai berita-berita hoax atau berita-berita simpang siur kayak gini tersebar luaskan gitu. Bahaya loh men ya, karena kesannya malu-maluin kita juga gitu. Kalau semisalnya ini hoax terdengar sampai ke Thailand gitu ya, kayak malu-maluin kita gitu. Udah kalah nyari-nyari alasan gitu kan biar Thailandnya didiskualifikasi. Itu kan ibarat kata tuh malu gitu ya. Udah kalah tapi nyari-nyari alasan gitu. Tapi ya di sini kita bakal cerita dulu gimana beritanya. Dan gue bilang sama kalian semua, gue di sini bener-bener ngedukung Indonesia. Jadi nggak ada satupun kalimat gue yang pengen merendahkan Indonesia atau kayak nggak ngedukung Indonesia tuh nggak mungkin ya men. Gue ngedukung banget gitu, dan gue nonton ya. Dan suara gue habis cuman gara-gara gue teriak-teriak gitu ya pas Thailand ngegolin gitu. Gue teriak-teriak anjing bangshit gitu. Jadi maksudnya gue tuh se-excited itu teriak-teriak dukung Indonesia gitu kan. Dan BTW gue benci banget sama wasitnya, anjing emang kesel gue lama-lama. Tapi ya kita nggak usah ngebahas pertandingannya ya, langsung aja kita ke beritanya cuy. Let's go. Oke men, kita udah berada di TikTok ya. Dan di sini ya men ya, gue tuh tahu berita ini awalnya dari TikTok gitu. Dan kita bakal lihat video ini ya cuy ya. Nah ini dia nih, kabar baik buat timnas Indonesia. Pertandingan final leg 1 diulang katanya. Didiskualifikasi Thailand usai melanggar aturan AFF gitu ya. Dan lihat nih komentar-komentarnya, bener anjir. Gue liat di Twitter katanya, yang bener lu lihat di Twitter AFF Suzuki anjing. Iya bener, penyebabnya kenapa bang? Katanya pemain Thailand ada yang konsumsi doping katanya. Oke, jadi di video ini ya cuman ini doang sih ya cuy ya. Cuman di sini kita harus lihat komentar dulu coy. Kita harus lihat komentar dulu men. Benar katanya, 6 pemain Thailand memakai doping jenis terlarang. Bahkan tim dari FIFA siap membantu panitia AFF untuk menyelidikinya. Paling enggak itu mimpi sia-sia. Gue ngerti. Jadi dia itu mau bilang itu fakta, tapi ternyata itu mimpi si Yasir. Lu tahu nggak si Yasir siapa? Lagi rame loh akhir-akhir ini si Yasir itu ngedebak skor gitu kan, menang terus gitu. Maksudnya bener terus ya cuy. Dia nebak nih ya, nebak skor Indonesia gini-gini, dan itu persis men, terjadinya persis gitu. Jadi makanya akhir-akhir ini warga TikTok lagi memuja Lord Yasir gitu. Katanya sih kayak gitu ya men ya. Nah ini salah satu mimpi si Yasir ya mungkin ya, semoga aja gitu kan. Coba ya gitu lah. Intinya Indonesia tuh masih berharap kalau misalnya Thailand itu ngelakuin kesalahan men. Bener kan semuanya hanya titipan. Aduh titipan. Ini rame juga sih meme aja. Ada tuh kan pemain Thailand titipan gitu. Terus ada yang buat meme gitu, semua ini kalah menang hanyalah titipan sang kuasa. Anjing ya ampun. Kalau berita ini udah trending di Twitter, gue baru percaya, karena media paling valid itu Twitter. Oh iya, semoga kalau diulang menang. Kalau tetap kalah malu banget. Iya tapi kayaknya nggak mungkin diulang sih ya. Kita bakal cari tahu nih beritanya gimana ya. Yang terbaik buat Indo, mau kalah atau menang tetap dukung terus. Itu dia, mau kalah mau menang, jangan sampai kita menghalalkan segala cara kayak nyebarin berita-berita nggak jelas gitu cuman untuk biar menang gitu, biar ada alasan gitu biar menang gitu. Jangan men. Barat kata nih, kita kalau udah kalah ya udah kita dukung aja nih pemain kita tetap support aja gitu meskipun kalah mau menang gitu. Jangan sampai kita nyari-nyari kesalahan pemain lawan gitu kan. Emang sih gue ngeliat dari pertandingan juga gue rada kesel ya dengan wasitnya, dan rada-rada aneh juga sih ya dari pemain Indonesianya, kayak emang rada-rada kurang semangat atau gimana gue nggak paham. Tapi intinya sih emang sih kalau kita lihat langsung emang rada kecewa dan emang rada benci sama wasitnya juga. Cuman ya mau gimana pun udah terjadi kan, udah terjadi ya udahlah gitu, terima aja gimana pun hasilnya gitu kan. Ini
masih simpang siur dan please sumpah jangan disebarluaskan kayak gini, malah nanti kita malu sendiri sama ekspektasi yang ketinggian itu. Bukan malu sama ekspektasi yang ketinggian doang, malu sama negara Thailandnya kalau sampai tersebar sampai sono dan ternyata itu hoax gitu. Kelihatan banget Indonesia teh kayak maksain banget gitu buat nyari-nyari kesalahan, kan jatuhnya malu ya. Itu sih yang pengen gue bilang gitu ya men ya. Oke, sekarang kita bakal lihat gimana beritanya men. Ini sanksi untuk kasus doping Thailand. Benarkah timnas Thailand didiskualifikasi dari Piala AFF 2020? Oke. Namun beredar kabar bahwa seorang pemain timnas Thailand memakai doping sebelum pertandingan berlangsung katanya. Desas-desus ini telah menimbulkan pertanyaan selanjutnya, yakni apakah Thailand akan didiskualifikasi. Nah, hingga berita ini ditulis ya, belum ada pernyataan resmi dari pihak penyelenggara Piala AFF Suzuki Cup mengenai hal ini. Tak terdengar pula kabar yang mengkonfirmasi atau membantah isu yang meresahkan ini dari kedua negara. Jadi ya ini cuman berita yang simpang siur gitu. Belum ada kejelasan dan belum ada ACC gitu kan dari si AFF-nya ini sendiri gitu. Jadi intinya ini berita masih simpang siur gitu kan. Jadi kalian semua yang tahu berita ini jangan sampai kalian kayak nyebarin ke grup keluarga gitu. Bisi ntar bapak kalian udah kesenangan gitu ya, dapat berita kayak gitu kan. Oh anjing alhamdulillah gitu kan, babe menang, babe senang gitu katanya. Ntar kan kasihan bapak lu, jangan disebarluaskan dulu ke keluarga ya. Karena takutnya kalau di grup keluarga tuh nggak ada yang namanya berita hoax gitu. Semuanya dijadiin fakta gitu kan. Hati-hati gitu. Nah, ini ada video, kita bakal coba untuk dengar videonya ya men ya. Mungkin bisa dapat penjelasan juga dari sini coy, langsung aja. Thailand tidak akan didiskualifikasi, pertandingan tidak akan diulang. Berikut alasannya. Nah, kita coba dengar nih. Sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya kalian menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Oke, siap disubrek kok bang, siap. Doping pemain Thailand saat menghadapi timnas Indonesia di partai final leg pertama Piala AFF 2020. Oke. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Thailand 4-0 itu, salah satu pemain dari Thailand diisukan menggunakan doping untuk menunjang performanya di lapangan. Bicara soal kasus doping, baik timnas Thailand maupun Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2020 sebenarnya sama-sama sedang menanggung sanksi dari lembaga anti doping dunia atau. Tuh, jadi emang antara negara Indonesia dan Thailand itu emang lagi menanggung sanksi gitu dari WADA gitu ya. Ada. Sanksi dari WADA ini berupa larangan kedua negara untuk menggunakan bendera negara di ajang olahraga internasional. Nah, itu dia. Piala AFF 2020. Nah, kasus doping yang ditanggung Thailand dan Indonesia ini kemudian digiring oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari penyebab kekalahan timnas Indonesia. Itu dia men. Jadi ya dari video tadi kalian bisa denger ya men ya, kalau misalnya sebenarnya yang digiring di sini opini mereka gitu atau alasan mereka adalah doping tadi kan. Dan ternyata memang antara Indonesia dan Thailand itu lagi menanggung sanksi gitu soal doping juga. Jadi ini sebenarnya beritanya itu dibuat-buat dari berita yang emang sebenarnya ada gitu, ngerti nggak maksud gue? Nih coba gue kasih lihat sama kalian ya, ada video dimana dijelaskan gitu kalau Indonesia sama Thailand itu lagi menanggung sanksi lah gitu, kita denger ya men. Indonesia dan Thailand tidak akan bisa mengibarkan bendera negara siapapun juara Piala AFF nantinya. Dua negara sama-sama sedang dihukum Badan Anti Doping Dunia (WADA). Nah, ini berita yang sebenarnya men, kedua negara teh lagi dikasih sanksi gitu karena soal dopingan juga. Cuma bukan Thailand doang gitu, ngerti nggak maksud gua? Coba kalian dengar lagi beritanya ya. Indonesia dan Thailand menjadi tim yang sama-sama terluka karena siapapun yang menjadi juara Piala AFF tidak bisa mengibarkan bendera negara. Indonesia dan Thailand saat ini masih dihukum Badan Anti Doping Dunia atau WADA dan dilarang mengibarkan bendera negara di turnamen olahraga internasional. Kemungkinan yang akan dikibarkan saat juara adalah bendera Federasi Sepak Bola masing-masing. Oke, berarti kalau menang yang dikibarkan tuh bendera PSSI ya cuy ya. Karena kayak bulu tangkis juga katanya pas menang tuh yang dikibarkan malah PBSI kalau nggak salah gua. Bentar kita lihat. Nah jadi intinya ya cuy ya, Indonesia itu sama Thailand memang lagi mengalami sanksi dari WADA gitu kan. Sanksinya itu persoalan tentang doping juga kalau nggak salah gua. Jadi makanya di sini yang digiring sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab adalah seakan-akan kayak Thailand
Thailand ini doang yang ngalamin sanksi doping gitu, ngerti nggak maksud gue? Jadi ini antara Indonesia dengan Thailand ini emang lagi ada masalah juga, mereka itu kena sanksi lah gitu dari WADA gitu kan. Nah tapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini malah menggiring berita yang lebih nggak jelas lagi gitu. Tapi berita yang nggak jelas ini dari berita yang jelas, ngerti nggak maksud gue? Yang awalnya berita cuman kayak antara Thailand dan Indonesia itu kena sanksi di mana mereka tidak boleh pakai bendera gitu kan. Nah digiring seakan-akan nih Thailand doang nih pakai doping dan akhirnya didiskualifikasi. Nah itu. Jadi beritanya itu digiring dari berita yang asli gitu. Faktanya emang ada. Faktanya memang Indonesia dengan Thailand itu lagi kena sanksi doping memang. Tapi sanksinya cuma sekedar kayak nggak boleh pakai bendera gitu doang. Nah orang-orang yang bertanggung jawab malah menggiring berita tersebut seakan-akan kayak Thailand ini yang melakukan doping berlebihan gitu kan, dan akhirnya kayak didiskualifikasi dari AFF gitu. Jadi orang-orang yang nggak bertanggung jawab inilah yang membuat berita hoax tadi. Jadi intinya ini berita hoax, men. Makanya buat kalian semua gue bilang sekali lagi, kalau kalian dapat berita-berita kayak gini coba diteliti dulu, dibaca dulu baik-baik gitu kan. Karena bisa salah gitu kan. Kasihan orang-orang yang udah percaya, yang udah berharap gitu. Kasihan loh, men. Dia udah berharap gini, wah alhamdulillah nih Indonesia kira bisa nih kalau Thailand didiskualifikasi atau diulang pertandingannya gitu kan. Orang-orang yang udah bertanggung jawab kasihan, men. Jadi makanya maksud gue, sebelum menyebarkan berita tolong nonton Piras dulu. Enggak, maksud gue sebelum menyebarkan berita tolong kan baca dulu tuh baik-baik, teliti dulu gitu kan. Jangan sampai kalian menyebarkan fitnah, wahai teman-temanku semua. Dengar kata Ustadz Piras ya. Jadi intinya di sini gue juga berharap semoga di leg 2 nanti Indonesia bisa menang 5 atau 6 gitu kan, semoga aja. Dan semoga aja sih pemainnya juga semangat semua ya, jangan sampai ntar kayak kemarin gitu gue ngeliatnya kayak rada-rada down gitu, rada-rada kayak gimana gitu kan. Jadi semoga aja kedepannya ntar di leg 2-nya bakal semangat semua gitu. Besok loh men, ini tanggal 31 juga record besok ya cuy. Besok tanggal 1 Indonesia bakal melakukan leg 2 dan gue berharap banget kita berdoa bareng-bareng semoga Indonesia menang. Bareng-bareng kita dukung ya men ya, dan semoga aja bisa mengharumkan nama Indonesia, dan semoga aja tidak ada mafia bola nih. Aduh gue pengen bahas mafia bola tapi kayaknya kepanjangan. Mungkin di next video aja kita bahas. Kalau misalnya kalian suka komen di bawah cuy. Oke udah guys, mungkin video gue, dan coba kalian komen di bawah menurut kalian tebak-tebakan nih, karena mungkin ada Yasir ya men ya, tebak-tebakan skor di bawah dong, kira-kira berapa kosong nih. Oke udah guys, mungkin video gue, bye.